Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati tentunya yang saya muliakan para dewan guru, keluarga besar SMA Negeri 10 dan anak sekalian yang berbahagia. Patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kenikmatan pada kita semua, tidak henti-hentinya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan fasilitas hidup, sehingga pada hari ini kita bisa masih melaksanakan kewajiban-kewajiban baik sebagai hamba Allah, sebagai anggota masyarakat, sebagai pendidik dan peserta didik. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kekuasaan Allah bisa melindungi segala kejahatan makhluknya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk kejahatan makhluk virus corona itu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kepada sekalian, pada kita sekalian. Harapannya di padang mahsyar kelak kita akan mendapat syafatul uzma, syafaat yang maha besar, di mana saat kita butuh pertolongan, maka Rasulullah itulah penyelamat di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Anak sekalian yang berbahagia, insyaallah pada hari ini kita akan mengupas materi tentang hakikat beriman kepada qada dan qadar Allah, dikaitkan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Karena ini termasuk rukun iman yang ke-6, yang terakhir. Yang jadi masalahnya adalah memang kurikulum memuat dibagi 6 rukun iman dibagi 3, kelas 1 dibagi 2 rukun iman, dikasih rukun iman kepada Allah dan malaikat Allah. Kelas 2 iman kepada kitab Allah dan Rasulullah. Kelas 3 adalah kiamat dan qadar Allah. Ini rukun iman yang terakhir. Pengertian qada dan qadar Allah. Qada menurut istilah, menurut ketetapan Allah atau keputusan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Menurut bahasa adalah ketetapan dan keputusan atau keputusan. Sedangkan qadar menurut istilah perwujudan keputusan Allah terhadap setiap makhluknya dalam ukuran, dalam bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi lebih jelas lagi menurut bahasa di sini adalah qadar adalah ukuran atau nasib atau ketentuan dalam bahasa yang lain. Kemudian beriman kepada qadar Allah berarti mempercayai atau percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah memutuskan dan menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi sudah ada wilayah, sudah ada ketentuan-ketentuan, kadar-kadarnya pada setiap hamba yang Allah turunkan di muka bumi itu. Yang berikutnya beriman kepada qadar Allah merupakan rukun iman yang ke-6. Dan tentunya yang terakhir mencari qadar adalah suatu kewajiban. Kalau tidak percaya pada qadar Allah berarti sudah tidak sempurna iman seorang, karena ada 6 rukun iman itu sendiri. Yang berikutnya kita coba dalil nakli, dalil akli. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh walam yajid walam yakul lahu syarikun bil mulk
syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qadarahu taqdira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Al-ayah. Yang artinya kurang lebih yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dia satu sifatnya, satu perbuatannya, dan satu zatnya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menentukan ukurannya dengan serapi-rapihnya. Jadi sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada standar-standar. Al-Furqan ayat 2. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Kemudian macam-macam takdir yang kita kenal ada 2. Ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ada takdir yang tergantung pada ikhtiar seorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia, merupakan takdir yang tergantung atau tertunda. Jadi di sini Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaumnya sendiri yang merubahnya. Jadi di sini berarti bodoh itu bisa dirubah menjadi pintar, itu yang dikenal dengan takdir mu'alaq. Jadi bahkan dalam bahasa lain, kalau ingin pidunya hasanah, ya harus ikhtiar, cerdas, kaya, sehat. Tapi kalau enggak ikhtiar, ya tidak bisa cerdas, tidak bisa pinter, bodoh, miskin, sakit-sakitan, kan itu kan. Jadi tergantung daripada ikhtiar manusia sendiri. Kalau lihat dari konteks ini kan Allah sendiri tidak akan berubah nasib satu kaum, nasib kita, kalau bukan kita sendiri yang berubahnya. Kedua, takdir mubram. Ini takdir mubram adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat untuk dielakkan, yang telah ditetapkan oleh Allah, dan manusia tidak mempunyai kesempatan untuk memilih atau mengubahnya. Surat Ar-Ra'd ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atu wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, atau dia tentukan ajalnya, dan apabila telah datang ajal mereka maka tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Artinya ya pasti hukum tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Makanya subhanallah, disinilah disebut dengan kekuasaan Allah. Kalau sudah ajal, sudah penjemput, maka sudah tidak bisa ada kesempatan lain. Baik, anak sekalian, yang berikutnya kita coba mengaitkan hubungan antara qada dan qadar Allah dengan ikhtiar dan tawakal. Takdir adalah suatu ketentuan Allah yang bisa dirubah. Tadi takdir mu'alaq, tadi mubram yang tidak bisa dirubah. Ikhtiar adalah perintah Allah untuk memperoleh sesuatu. Seperti tadi disebutkan,
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan sehingga kaum sendiri yang merubahnya. Doa itu adalah permohonan, dan itu ada juga perintah Allah kepada seorang hamba atau hamba kepada Sang Khalik. Rubah atau tidak itu urusannya kepada Allah. Maka di sini dalam konteks terakhir, tawakal adalah penyerahan seorang hamba setelah dia berdoa, hasil akhirnya hanyalah Allah lah yang memutuskan atau mengabulkan. Itu runtutannya seperti itu. Tawakal adalah sudah satu perintah. Doa apalagi, karena orang yang sombong untuk Allah, takabur, sombong untuk orang yang nggak pernah berdoa, nggak pernah meminta. Ikhtiar adalah perintah Allah untuk mencari sesuatu, untuk mencari takdir, itu kan dari ikhtiar dulu. Bodoh atau pinter itu kan kita tidak bisa dijawab sebelum kita ikhtiar. Kalau sudah terus berikhtiar semaksimal mungkin dan tidak kemampuan seperti itu, itulah nasib, itulah takdir, itulah ketentuan. Nah, kalau diruntut ya, jadi hubungan antara qada Allah dengan ikhtiar dan tawakal adalah alur yang semestinya dilalui oleh setiap hamba. Jadi dari situ berusaha ikhtiar untuk mencari takdir ketemu, dan setelah ikhtiar, jangan itu udah langsung menyerahkan diri, itu kan takdir Allah, itu juga salah. Kemudian ada sisi lain, itu berdoa, karena doa itu bisa merubah itu, karena takdir atau qada itu kan Allah yang membuat. Kalau Allah yang merubah juga bisa, tapi memang secara umum bahwa ketentuan itu qada itu ya yang mu'alaq dan mubram itu udah dua bentuk yang berbeda. Tapi kembali yang merubah itu ya kalau dibertanya yang menetapkan siapa? Yang mentakdirkan siapa? Kan Allah juga. Jadi kalau kita berdoa Allah ngabulkan, ya itu urusannya dengan Allah, bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Kita teruskan. Nah, kemudian feedback atau hikmah daripada dampak itu, hikmah beriman pada Allah dan penerapannya. Yang pertama, semakin yakin bahwa semua yang beredar, semua yang ada itu adalah sunatullah. Contoh, ya batu dilempar jatuh ke tanah itu sunatullah, ketentuan Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk berikhtiar, karena untuk mencari takdir, mencari cita-cita, menggapai cita. Kita jadi apa dan berarti kan tidak tahu. Tahu setelah itu baru ikhtiar, itu baru tahu, oh ini. Yang ketiga, keyakinan akan pentingnya doa. Karena dalam Islam posisi doa bisa merubah tadi itu. Karena meminta kepada yang milikinya, menyiapkan kebijakan yang bisa merubah qada dan berusaha dengan qadar. Yang punya qada dan punya qadar. 4, meningkatkan optimisme dalam setiap kegiatan. Karena Allah sendiri akan menghargai setiap apa yang hambanya usahakan. Seperti dalam yang poin 5, bahwa Allah berjanji setiap usaha manusia akan memperoleh apa yang diusahakannya itu. Itu surat An-Najm ayat 39-40 itu. Yang berikutnya, penerapan perilaku dalam kaitan beriman kepada Allah. Pertama, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan keputusasaan. Yang kedua, memperbanyak bersyukur dan sabar. Bersyukur rasanya terima kasih atas pemberian Allah sampai detik ini. Sabar artinya menjalankan perintah Allah ataupun memang menjauhkan larangan Allah. Itu juga perlu kesabaran. Optimis dan semangat dalam meraih cita. Kenapa? Karena rahasia Allah ada di sana. Yang keempat, berjiwa qanaah, karena setiap peristiwa sesuai dengan qada dan qadarnya. Qanaah itu adalah ketenangan. Qanaah itu adalah merasa menerima. Menerima itu berarti ya ada suatu kecukupan. Makanya dalam keterangan yang lain, al-qanaa'u kanzul la yafna. Qanaah itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Artinya bukan banyak dan sedikitnya benda itu, tapi merasa cukup. Berarti kamu ya
kaya, karena banyak orangnya tidak merasa cukup, hakikatnya dia adalah miskin. 5, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, karena ketika menghadapi kesulitan hidup, karena Allah juga berjanji innamal usri yusra, di mana ada kesulitan itu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu udah hal yang hukum Allah yang diberikan itu, sehingga kenikmatan lah yang kita peroleh. Yang terakhir mampu memberikan dirinya di saat duka maupun duka, karena itu udah kode dan qadar Allah dari situ. Yang berikutnya adalah terima kasih atas atensi perhatian Anda, minta maaf tentunya atas perhatiannya, terima kasih kerjasamanya. Semoga menjadi amal baik sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.